Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Pipa Putri dengan NIM 22862066153. Saya dari kelas reguler 4 CPGSD. Di sini saya akan membuat video cara menyusun ATP mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Nurul Mutakin MPD. Selamat menyaksikan. Di sini ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran atau TP yang disusun secara sistematis dan logis. Di dalam fase pembelajaran, untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Dengan demikian, setelah merumuskan TP, langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Selanjutnya ada capaian pembelajaran atau CP. CP adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah, namun untuk memadu kegiatan sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi satuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Selanjutnya, proses perancangan kegiatan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahapan, yaitu memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, merancang pembelajaran. Tahap pertama, memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1-3 tahun. Fase tidak sama dengan kelas. Fase menunjukkan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh sebab itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase C terdiri dari kelas 3 dan kelas 4 SD. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 3 dan 4 perlu duduk bersamaan untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan dan berkaitan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang atau informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran. 4 langkah memahami capaian pembelajaran, yaitu di sini ada memahami rasional, memahami tujuan mata pembelajaran, mempelajari karakteristik, mempelajari capaian per fase. Langkah pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Langkah kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Langkah ketiga, mempelajari karakteristik. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Langkah keempat, mempelajari capaian per fase. Yang terakhir, bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Selanjutnya, untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidiknya, bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada, atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain, karena pada dasarnya CP disusun dengan prinsip yang sama. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting, karena kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka seorang pendidik akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya. Tahap kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki 2 prinsip. Yang pertama, kompetensi. Kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua, ruang lingkup materi. Konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Terdapat 3 alternatif. Yang pertama, merumuskan tujuan secara langsung.
Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Di sini saya memakai alternatif 2, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Pada video ini saya akan merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2 pada mata pelajaran Matematika fase C. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Lingkup materinya, bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkup. Untuk mempermudah analisis bisa kita tuangkan pada tabel berikut ini. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat karena dalam karakteristik mata pelajaran matematika, tiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup yang berbeda-beda. Ini hanya salah satu contoh cara untuk memudahkan analisis, bukan menjadi format atau cara baku. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk kalimat pada CP berikut dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah dapat mengurutkan data dalam bentuk tabel. Kompetensinya mengurutkan, ruang lingkupnya bentuk tabel. Ada kalanya kita harus menganalisis lebih dalam saat merumuskan pembelajaran. Mudah bukan? Tahap ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Saya akan mempraktikannya pada mata pelajaran matematika di fase C. Bapak dan Ibu guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti, sebab prinsip dan alur yang digunakan tetap sama. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah diperlukan adanya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran matematika fase C, maka guru kelas 3 dan 4 perlu duduk bersamaan untuk saling diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut, dari kompetensi yang di tingkat pondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mapel matematika, menghitung bilangan yang mudah seperti pertambahan dan pengurangan, baru kemudian yang lebih kompleks seperti aljabar. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi yang sulit dan membutuhkan pemahaman lanjut. Salah satu metode penyusun yang dapat dipilih yaitu metode perancah atau scaffolding, bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Misalnya, dalam elemen analisis data dan peluang, untuk dapat menunjukkan minat terhadap analisis data dan peluang, maka peserta didik dapat dipaparkan materi yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian meningkatkan kompleksitasnya secara bertahap. Pendidik dapat memulainya dengan mengenalkan bentuk-bentuk bangun datar. Dalam kegiatan ini, pendidik menyebutkan bentuk bangun datar lalu meminta peserta didik menirukannya. Secara bertahap, apabila kemampuan peserta didik meningkat, pendidik dapat memintanya mempelajari hal yang lebih sulit, hingga akhirnya peserta didik mampu belajar dengan mandiri. Hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat kelas, karena satu fase terdiri dari 1-3 tahun. Maka, pendidik perlu mempertimbangkan konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 3 dan 4. Banyak bertanya dan berdiskusi dengan rekan sejawat, serta berefleksi untuk dapat mengembangkan diri lebih jauh.
Nah, tadi merupakan serangkaian cara menyusun ATP. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.